Ya, saya mulai ya teman-teman ya. Eh, Waktu terbuang setengah jam nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan dari S2 Magister Akuntansi FEB Universitas Sangga Buana. Dan meskipun kita tidak online ya, saya sapa teman-teman di kanal YouTube nanti pada saat menonton rekamannya. Hari ini kita bersama rekan-rekan dari S2 Maksi Universitas Sanggabuana akan tampil untuk episode ke-7 terkait dengan perencanaan PPA Pasal 21. Jadi, pada malam hari ini kita akan sharing kepada rekan-rekan baik di ruang kelas maupun di kanal YouTube untuk bagaimana sih sebetulnya PPA Pasal 21 itu baik dari sisi konsep kemudian implementasi di lapangan. Nah, kalau kita cermati pasal 21 ini nanti ada yang menarik ya, karena kompensasi yang diberikan itu bisa saja berbentuk cash atau bisa selain benefit in cash, yaitu mungkin bisa kita sebut dengan benefit in kind, bisa juga natura yang sifatnya adalah itu sebetulnya bisa menjadi objek pasal 21. Semakin luas perspektifnya atau dimensinya pasal 21, dan nanti kita bisa simak bareng-bareng dari rekan-rekan akan memaparkan materinya, dan nanti saya akan tambahkan ya seperti biasa untuk memperkaya dari materi kita pada malam hari ini. Dan ini kita mulai setengah 8, jadi mungkin kita akan selesai di pukul setengah 10 malam ya. Baik, rekan-rekan, saya serahkan layar dan monitor untuk diambil alih. Kurang lebih mungkin bisa setengah jam atau lebih sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih, saya berikan ke teman-teman. Silakan teman-teman. Suara saya terdengar? Baik, Bapak Benar, izin Pak. untuk Oh, ya, silakan teman-teman. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Assalamualaikum. kita semua. Kita masuk ke season 7 pada bab perencanaan pajak PPh satu. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Bapak Agus Priyono. Di sini yang beranggotakan Hesti Fauzia dan Nia Novita, kami akan menjelaskan tentang tax planning PPh satu. Untuk yang pertama, materinya akan saya sampaikan, lalu akan dilanjutkan oleh Ibu Hesti. Untuk yang pertama di sini, pemerintah telah mengundang peraturan terbaru terkait dengan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Sebentar.
Pemotongan PPh pasal 21 ini wajib dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu orang pribadi dan badan, baik berupa pusat maupun cabang. Perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk imbalan, dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, instansi pemerintah, termasuk lembaga pemerintahan non-kementerian serta kesekretariatan. Yang ketiga, ada dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain, serta ada orang pribadi dan badan. Yang kelima, di sini ada penyelenggara kegiatan, termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan suatu kegiatan. Yang berikutnya ada yang tidak wajib dipotong, yang tidak wajib memotong, yaitu ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi-organisasi internasional, yang ketiga ada orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang mempekerjakan orang pribadi yang semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Di sini hak dan kewajiban pemotong. Yang pertama ada daftar, yaitu mendaftarkan diri ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada hitung, yaitu menghitung dan memotong PPh 21, membuat bukti potong meskipun tarifnya 0%, serta membuat dan menyimpan catatan serta kertas kerja pemotongan. Lalu yang ketiga yaitu bayar, di mana menyetorkan PPh pasal 21 hasil pemotongan ke kas negara. Yang terakhir yaitu lapor, di mana melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat tarif 0%. Yang berikutnya ada pihak dipotong PPh pasal 21 yang dimana di sini meliputi yang pertama pegawai tetap, dua pensiunan, yang ketiga anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur. Yang keempat, pegawai tidak tetap. Yang kelima, bukan pegawai, yang dimana meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai dan aktuaris. Lalu di sini ada yang bekerja di dunia entertain seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, serta ada yang secara daringnya yaitu seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan jenis seniman lainnya. Lalu ada olahragawan. Yang berikutnya ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Serta ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Lalu ada pemberi jasa dalam segala bidang. Lalu ada agen iklan. Lalu ada pengawas dan pengelola proyek. Lalu ada pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Ada petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung, dan kegiatan jenis lainnya. Yang terakhir ada peserta kegiatan. Di sini ada peserta perlombaan, ada peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan, kunjungan kerja, seminar lokarya atau pertunjukan, serta peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Serta ada peserta didik, pelatihan, dan magang. Di sini ada peserta program
pensiun yang masih berstatus pegawai dan mantan pegawai. Yang berikutnya ada tidak termasuk pihak yang dipotong. Untuk yang tidak termasuk pihak yang dipotong di sini, yang pertama ada pejabat, perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat satu, bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional. Yang berikutnya ada hak dan kewajiban pihak yang dipotong. Yang pertama, ada jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak dilakukan PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang kedua, atas penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak, pihak yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 termasuk dalam hal pemotongan yang dikenakan tarif 0%. Berikutnya, dalam hal pada masa pajak terakhir, atas perhitungan pajak setahun ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh pasal 21 pada masa-masa sebelumnya berhak menerima pengembalian kelebihan pemotongan dari pemotongan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir kecuali atas PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Yang berikutnya ada wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong PPh maupun yang tidak dipotong PPh, yang bersifat final maupun tidak final, dan bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini ada penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Penghasilan yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur, seperti seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur dan penghasilan sejenisnya, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang bersifat tidak teratur. Lalu ada imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Ada pembayaran iuran, pembayaran iuran kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian. Lalu ada pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Lalu ada pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, ada imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Yang kelima ada imbalan kepada bukan pegawai yang sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan yang dapat berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenis. Yang keenam ada imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh ada uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya. Lalu yang kedelapan ada penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Di sini ada tidak termasuk penghasilan yang dipotong. Yang pertama ada pembayaran
manfaat atau santunan asuransi. Yang kedua ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pengundang pada bidang pajak penghasilan. Yang ketiga ada iuran terkait program pensiun. Yang keempat ada bantuan sumbangan zakat, infak, segama yang diakui di Indonesia. Yang kelima ada harta hibah, yang dimana harta hibah ini diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus suatu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha dan pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keenam beasiswa. Yang ketujuh ada bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu yang kedelapan ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini ada dasar pengenaan dan pemotongan DPP pasal 21. Kategorinya untuk pegawai tetap dan pensiunan itu masa terakhirnya penghasilan kena pajak, masa selain terakhirnya adalah penghasilan bruto. Lalu pegawai tidak tetap atau harian atau satuan, di sini yang dikenakan yaitu yang dimana lebih dari 2,5 juta per hari. Penghasilan bruto rata-rata 2,5 juta per hari. Pegawai tidak tetap atau bulanan jumlah penghasilan bruto. Dan bukan pegawai yang dimana 50%-nya dari jumlah penghasilan bruto. Lalu kategori penerima penghasilan seperti komisaris, mantan pegawai, serta peserta kegiatan dan pensiunan DPP-nya dari jumlah penghasilan bruto utuh dan tidak dipecah. Lalu di sini ada tarif pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Yang kedua, ada tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 atau biasa disebut TER. Nah, TER ini dibagi terdiri dua. Yang pertama ada tarif efektif bulanan, yang dimana tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER bulanan terbagi jadi 3, ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Lalu tarif efektif harian, di mana tarif ini ditetapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian. Ini untuk tarif umumnya berdasarkan pasal 17 ayat 1 A UU PPh. Dari lapisan kena pajaknya dari 60 juta sampai 5 miliar. Dari tarif 5% sampai ke 35%. Untuk tarif efektif hariannya ditetapkan untuk pegawai tidak tetap di mana sampai dengan 450.000 dengan tarif 0%, di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta yaitu 0,5%. Penghasilan bruto harian ini dimaksud yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, dan borongan. Untuk penghasilan tidak kena pajak, di sini ada diri wajib pajak orang pribadi besarannya adalah 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin 4.500.000, lalu tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami yaitu 54 juta. Lalu ada tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak
3 orang untuk setiap keluarga, yaitu 4.500.000. Ini untuk kategori laki-laki dan wanita. Di sini ada TK 0, di mana artinya seorang laki-laki atau wanita yang belut. TK 1 58.500.000. Dan sampai ke TK 3, yaitu artinya belum menikah namun memiliki 3 tanggungan, di mana Kok hilang? mohon maaf Pak jaringannya. Baik, kita lanjut. Di sini ada laki-laki dan wanita yang berstatus kawin dan memiliki yang berstatus kawin, yang di sini ada kode K0, di mana artinya laki-laki atau wanita telah menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka besaran PTKP-nya 50 K3, yang dimana artinya laki-laki dan wanita ini telah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Untuk besaran PTKP-nya 72 juta. Serta penghasilan suami istri digabung. Di sini yang pertama ada K10, artinya penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan. Sampai ke K13, yang dimana artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 3 tanggungan. Untuk besaran PTKP-nya 126 juta. Yang berikutnya yang menjadi tanggungan PTKP, yaitu yang pertama ada anggota keluarga sedarah, pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah, dan garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, meliputi orang tua, ayah, ibu, dan anak kandung. Yang kedua ada anggota keluarga semenda, di mana pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, meliputi mertua dan anak tiri. Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Seperti ilustrasi kasus, seperti Tuan A adalah karyawan dari PT BCD dengan pendapatan sebesar 6 juta per bulan. Status Tuan A pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Tuan A tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung keseluruhan biaya hidup kedua orang tuanya tersebut sepenuhnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka PTKP untuk Tuan A adalah sebesar 63 juta. Tidak kawin dengan 2 tanggungan atau TK2. Lalu yang berikutnya ada ketentuan khusus PTKP wanita. Yang pertama, di dalam UU PPH, keluarga ditempatkan sebagai unit kesatuan ekonomis. Artinya secara prinsip dalam suatu keluarga cukup dibutuhkan 1 NPWP saja. Cukup NIK suami yang diaktifasi sebagai NPWP. Sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi. Adapun penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga, suami, istri, dan anak yang belum dewasa digabungkan sebagai satu kesatuan yang kenai pajak, dan pemenuhan kewajiban pajak lain dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal istri, memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari suatu pemberi kerja dan telah dipotong PPh
21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dikenai PPh bersifat final. Yang berikutnya, penyimpangan dari ketentuan di atas, suami istri dapat dikenai pajak secara terpisah, memiliki NPWP sendiri-sendiri atau NIK-nya masing-masing diaktifasi sebagai NPWP. Apabila yang pertama, suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang kedua, dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Contohnya, di sini ada wanita lajang. Nona B adalah karyawan dari PT EFG dengan pendapatan sebesar 7.500.000 per bulan. Status Nona B pada 1 Januari 2024 adalah belum menikah. Dia tinggal bersama-sama dengan adiknya yang masih bersekolah dan ia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya tersebut. Nah, besaran PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta, di mana tidak kawin tanpa tanggungan. Adiknya tersebut tidak dapat ditambahkan sebagai tanggungan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus. Untuk kasus wanita kawin yang bekerja pada satu pemberi kerja, NPWP-nya gabung dengan suami. Ilustrasinya yaitu Nyonya C merupakan petugas tata usaha di Universitas HIJ sebagai pegawai. Dia mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar 10 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 oleh universitas tersebut. Sementara Tuan D selaku suami dan Tuan Nyonya C merupakan PNS di Kementerian Kesehatan. Maka sesuai dengan ketentuan PTKP Nyonya C dan PTKP untuk dirinya sendiri yaitu TK0 atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya C akan dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Tuan D dan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Di sini ada contoh kasus PTKP wanita kawin yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja NPWP gabung dengan suami. Di sini kondisinya di mana Tuan F suaminya yaitu seorang PNS dengan penghasilan neto 216 juta per tahun. Status PTKP-nya adalah K0, menikah tanpa anak. Serta Nyonya E yang bekerja di dua tempat yang berbeda, PT FGH dan PT IJK. Karena bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan tidak dianggap final dan harus digabung dengan penghasilan suami dalam SPT tahunan. Di sini ada penghasilan neto suami sebesar 216 juta, penghasilan neto istrinya di PT EFG yaitu 75 juta serta di PT IEJK-nya 60 juta. Maka jumlah penghasilan netonya ini digabung menjadi 351 juta. Lalu PTKP-nya yaitu K10. Ini sebanyak 112.500. Nah, penghasilan kena pajaknya yaitu 238.500. Maka PPh terutangnya 5% dikali dengan 60 juta yaitu 3 juta, 15% dikali dengan 178.500 sama dengan 26.775.000. Maka PPh terutangnya yaitu 29.775.000. Untuk kredit pajaknya karena selama setahun Tuan F dan Nyonya E sudah dipotong pajak, maka kredit pajaknya yaitu di sini ada PPh
21 Tuan F-nya 17.625.000 dan PPh eh, ny- Nyonya E-nya di sini di PT FJH 1.050.000 serta di PT IJK-nya adalah 300.000. Maka PPh terutangnya pajak yang sudah dibayarnya yaitu 18.975.000. Maka PPh yang kurang bayarnya yaitu sebesar 10.800.000. Nah, PT KP Wanita Kawin yang melakukan kegiatan usaha NPWP-nya digabung suami, yaitu penghasilan istri digabung dan dilaporkan dengan penghasilan suami. Dalam hal istri mengalami kerugian, maka kerugiannya juga digabungkan dengan penghasilan atau kerugian suami. Tidak di Tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final layaknya satu pemberi kerja. PT KP Wanita Kawin yang pisah harta memilih terpisah. NPWP suami dan istri berbeda atau NIK keduanya diaktifasi sebagai NPWP. Ini dihendaki secara tertulis oleh suami istri melalui perjanjian pemisahan harta dan pemisahan penghasilan. Dan dikehendaki istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Lalu untuk contoh kasusnya, di sini Tuan G dan Nyonya H keduanya bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan yang berbeda. Status perpajakannya, mereka sepakat melakukan pemisahan harta dan penghasilan serta memiliki NPWP masing-masing. Tanggungannya belum memiliki anak dan tidak ada tanggungan, sehingga status PTKP-nya adalah gabungan K10. Penghasilan gabungan netonya di sini 351 juta, untuk PTKP-nya 112.500 juta dan penghasilan kena pajaknya 238.500. Untuk eh, pajak terutangnya 29.775.000. Untuk Tuan G di sini dari jumlah netonya dibagi oleh neto gabungan yang sama istrinya dikali dengan 29.775.000 mendapatkan 18.323. Lalu Nyonya H di sini netonya 135.000 1 juta 135 juta dibagi dengan jumlah netonya lalu dikali dengan 29.775.000 mendapatkan 11.451.000. Berdasarkan perhitungan ulang pada PPh terutang, maka keduanya harus melunasi PPh yang dikurangi dibayar sebagai berikut. Untuk Tuan G itu 18 juta dikurangin dengan 17 juta, yaitu mendapatkan 600.098. Lalu Nyonya H 11 juta dikurangin dengan 6 juta mendapatkan 5.300.000. Selain itu, keduanya harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Hesti. Izin melanjutkan untuk apakah terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Eh, Mohon maaf Pak, Bapak dan Ibu, karena saya dalam perjalanan jadi kemungkinan agak sedikit terganggu. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan pegawai tetap. Di sini pegawai tetap sendiri adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas.
serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, panjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Nah, para pegawai atau karyawan itu terbagi menjadi dua status. Yang pertama itu ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu sama pekerjaan kerja waktu tertentu. Selanjutnya, nah di sini ada komponen untuk penghasilan bruto. Untuk penghasilan bruto tersebut itu meliputi pertama ada seluruh gaji atau segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur. Lalu ada bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, gratifikasi, dan lainnya. Lalu ada imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Lalu ada juga pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan. Lalu ada pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa yang diberikan oleh pemberi kerja. Selanjutnya, nah di sini ada bagi pegawai tetap terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait dengan penghasilan bruto. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan itu biasanya besarannya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Paling banyak itu 6 juta setahun atau paling banyak 500.000 setiap bulannya. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang terkait dengan gaji dan dibayarkan oleh pegawai melalui pemberi kerja. Lalu ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya, ini ada perubahan skema penghitungan dari pengaturan lama ke pengaturan baru yang mengacu pada PMK 168 tahun 2023. Di pengaturan lama, setiap masanya kecuali masa pajak terakhir, biasanya itu dihitungnya itu adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun yang disetahunkan, lalu dikurangi PTKP yang dikalikan tarif pasal 17 lalu dibagi 12. Untuk pengaturan barunya, setiap masa atau setiap bulannya penghasilan bruto selama sebulan itu dikali TER bulanan. Lalu selanjutnya, di sini ada contoh perhitungan. Perhitungan di sini adalah atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Misalnya di sini ada Tuan A yang bekerja di PT Z yang berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan selama tahun 2024. Tahun A menerima atau memperoleh penghasilannya itu di sini dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ada THR, ada bonus, ada uang lembur, sama premi JKK dan JKM. Nah, di sini si premi JKK-nya itu adalah masing-masing 0,50 sama 0,30% dari komponen si gaji Tuan A. Iuran pensiunnya itu dibayarkan oleh PT Z, yaitu sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan ada iuran pensiun sendiri yang dibayar oleh si Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000. Nah, jadi selama tahun 2024, si Tuan A itu melakukan pembayaran zakat juga sebesar 200.000 kepada Badan Amil Zakat. Nah, berdasarkan status penghasilan tidak kena pajaknya itu, Tuan A itu K0 atau tidak kawin tapi tidak punya anak. Yang besaran pemotongan PPh 21-nya itu dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori yang masuk tarif efektif bulanan kategori A. Selanjutnya, nah di sini ada perhitungannya. Kan di sini setahunnya itu dari Januari sampai bulan Desember, penghasilan brutonya itu 450.960.000. Pengurangnya itu ada biaya jabatan 6 juta, ada iuran pensiun selama 12 bulan itu 1.200.000 dan ada zakat sebesar 12 bulan juga yaitu totalnya 2.400.000. Jadi semua pengurang totalnya itu adalah 9.600.000. Sehabis dikurangin dari penghasilan bruto dikurangi pengurang, dapatlah 441 juta. Lalu si PTKP-nya, lalu ada si total pengurangnya itu
dikurangi lagi dari PTKP-nya selama setahun untuk PP-nya sendiri yaitu 54 juta dan tambahan untuk yang sudah menikah yaitu 4.500.000. Jadi total setelah pengurang PTKP-nya yaitu 382.860.000. Lalu si PPh pasal 21 terutangnya itu kan kena apa namanya? Progresif 5% dikali 60 lalu dikali 15% dan 25%. Dapatlah 64 juta sekian. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai Novembernya itu berarti adalah 50 juta. Jadi PPh yang eh, pasal 21 yang dipotong pada bulan Desembernya itu adalah selisih dari 64 juta dikurangi 50 yaitu sebesar 14.595.000. Selanjutnya, lalu ada contoh untuk perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Di sini ada contohnya itu Tuan F bekerja di PTU yang pada bulan Januari si Tuan F ini memperoleh gaji sebesar $2.000. Kursnya kurs Amerika Serikat. Pada masa itu $1 itu 15.000. Si Tuan F itu berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Nah, jadi si Tuan F pada bulan Januari itu jumlah penghasilan brutonya itu $2.000 dikali kurs dolar pada masa itu yaitu 15.000. Jadi 30 juta totalnya. Nah, maka apa namanya si Tuan F itu besaran PPh pasal 21 terutangnya itu pada bulan Januari 2024 berdasarkan kategori C atau berdasarkan tarif efektifnya itu adalah sebesar 11%. Jadi si Tuan F itu pada bulan Januari pemotongan PPh-nya adalah 11% dikali 30 juta atau sebesar 3.300.000. Selanjutnya Selanjutnya itu ada perhitungan PPh 21 dalam bentuk natura atau kenikmatan. Di sini contohnya ada Tuan I yang merupakan warga negara Inggris yang sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Nah, si Tuan I ini memulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTR sejak bulan Juni tahun 2023. Selama tahun 2024, si Tuan I ini menerima dan memperoleh gaji sebesar 35 juta, maaf, pada bulan Januari 2024. Terus Tuan I ini menerima dan memperoleh beasiswa juga dari PTR untuk menempuh jenjang pendidikan di Universitas di Indonesia dengan beasiswa sebesar 20 juta. Tapi beasiswa yang diterima oleh PT ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek PPh. Maka si perhitungannya itu gaji sebulan yang tadi yang 35 juta ditambah dengan beasiswa yang 20 juta. Maka penghasilan bruto sebulannya itu sebesar 55 juta. Nah, berdasarkan PTKP-nya, si Tuan I itu adalah K1 atau menikah dengan tanggungan 1. Jadi, si besaran PPh pasal 21 terutangnya menurut TER-nya, tarif efektifnya ada di kategori B dengan tarif sebesar 19%. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 yang akan dipotongnya itu langsung 19% dikali 55.500.000, yaitu senilai 10.545.000. Selanjutnya, ada pemotongan PPh pasal 21 atau 26 untuk pensiunan. Nah, pensiunan sendiri itu adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurangnya itu adalah biaya pensiun yang besarnya itu ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan paling banyak atau maksimalnya itu 2.400.000 setahun dan sebulannya itu 200.000. Lalu ada juga zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Selanjutnya, di sini ada perubahan skema perhitungan juga. Eh, Menurut PMK yang sama 168 tahun 2023 di pengaturan lama si penghasilan brutonya itu kan dulu dikurangi biaya pensiun, lalu disetahunkan, dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17 dibagi 12. Yang sekarang yang baru sama ya, yaitu penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Selanjutnya,
Ini ada contoh perhitungan untuk PPh 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima atau diperoleh secara berkala. Di sini contohnya ada Tuan J yang mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PTQ sejak tahun 2011. Si Tuan J ini berstatus menikah dan memiliki dua orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J ini memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar 6.300.000. Nah, berdasarkan si PTKP Tuan J yang K2, besaran pemotongan PPh 21-nya itu diterima berdasarkan tarif efektif yang masuk ke kategori B, yaitu sebesar 0,25%. Nah, di sini ada penghitungan PP pasal 21 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Lanjut. Di sini ada penghitungannya. Kan dari tabel tadi kelihatan penghasilan bruto setahunnya itu kan 75.600.000. Di sini pengurangnya sesuai penjelasan tadi bahwa ada pengurang di biaya pensiun sebesar 5%. Dikurangi dapatlah 73 juta. Lalu dapatlah jadinya dikurangi juga sama PTKP-nya sendiri, yaitu 54 juta. Tadi K2 yaitu menikah 4.500.000 dan dua orang anak yaitu 9 juta. Jadi dapat PKP-nya itu 5.700.000. Nah, maka si PPh pasal 21 terutangnya untuk setahunnya itu langsung 5% dikali 5.700.000. Dapatlah 285.000. Terus PPh pasal 21 yang telah dipotongnya sampai bulan November yaitu 173.000. Jadi dapatlah untuk bulan Desember selisih 285 dikurangi 173 dapat 111.750.000 untuk bulan Desember. Selanjutnya Selanjutnya ada pemotongan pegawai yang tidak tetap. Pegawai tidak tetap di sini itu adalah semua pegawai, termasuk tenaga kerja lepas dan tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan itu bekerja. Yang berdasarkan juga jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar pengenaan atau pemotongan PPh 21-nya itu eh, dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah sampai dengan 2.500.000. Si penghasilan bruto sehari dalam penghasilan diterima atau peroleh harian. Lalu ada rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Terus dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah lebih dari 2.500.000 dan juga dibayar secara bulanan sebesar jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, nah ini ada perubahan skema perhitungan sama yaitu di PMK 168 tahun 2023. Kalau dulu penghasilan bruto itu kurang dari 450.000 per hari, tarifnya itu tidak dipotong. Lalu lebih dari 450.000 per hari sampai dengan kurang dari 4,5 juta itu 5%. Dikali penghasilan bruto dikurangi 450.000. Lalu ada juga lebih dari 4,5 juta per bulan sampai dengan kurang dari 10 juta itu sama 5% juga, tapi pengurangnya penghasilan bruto dikurangi PTKP sehari. Lalu yang lebih dari 10 juta, 10,2 juta per bulan, si tarifnya itu tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto disetahunkan dikurangi PTKP. Yang dibayar bulanan itu si tarifnya tarif pasar 17 dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang sekarang yang baru ketentuannya itu untuk penghasilan bruto 0 sampai dengan 2,5 juta yang tadi dijelasin ya. 0 sampai dengan 2,5 juta per hari. Tarifnya itu tarif pakai ter harian dikali penghasilan bruto sehari. Lalu yang kedua ada lebih dari 2,5 juta per hari pakai tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Lalu yang dibayar bulanan, tarifnya ter bulanan dikali penghasilan bruto bulanan. Selanjutnya, ini ada contoh perhitungan dengan pegawai tidak tetap dengan upah harian kurang dari 2,5 juta per hari. Di sini misalnya ada si Tuan K yang bekerja di PTP pada bulan Januari 2024. Si Tuan K ini bekerja selama 20 hari dan memperoleh penghasilan sebesar 500.000 per hari. Si jumlah penghasilan brutonya itu kan 500.000. Nah, si PPh pasal 21 terutang yang diterima
atau diperoleh si Tuan K dalam sehari itu dihitung berdasarkan tarif efektif harian, yaitu diperoleh sebesar 0,5%. Jadi besaran pemotongan PPh-nya itu langsung 0,5% dikali 500.000. Dapatlah 2.500. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah untuk pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta. Contohnya di sini ada Tuan M yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia menerima dan memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki. Misalnya si besaran atas perbaikannya itu 300.000 per unit. Dia menyelesaikan perbaikannya itu 10 buah dalam sehari dan memperoleh penghasilan sebesar 3 juta. Nah, jadi langsung ya si 3 jutanya itu dikali, oh enggak, yang si Tuan itu menggunakan tarif pasal 17 dulu yang huruf A UPPH dikalikan dengan 50% dulu. Jadi si apa namanya 3 jutanya itu dikali 50% dulu baru dikali 5%. Jadi dia dapat 75 juta. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ada pegawai tidak tetap dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Di sini contohnya ada Tuan N sebagai pemetik teh di sebuah perkebunan. Di sini ada upah bulanan itu dari Januari sampai dengan bulan Desember dengan total 73 juta. Terus untuk perhitungannya itu selanjutnya boleh Bu Nia. Punten sebelumnya. Nah, ini untuk perhitungannya itu dikalikan per bulannya langsung. Misalnya dari Januari karena dia apa namanya jumlah penghasilannya 4 juta, maka si kategori tolnya ternya itu adalah 0%. Ya, untuk bulan berikutnya dia mengacu pada perhitungan ter ya. Ada ternya 1,25%, di kategori ada 0%, ada 1,25. Tadi mengacu ke PMK yang 168. Jadi total PPh pasal 21 yang bulan sampai bulan Desember itu diperoleh 870.000 sesuai dengan kategori ter bulanan yang kategori A. Selanjutnya ada untuk pemotongan bukan pegawai. Di sini bukan definisi bukan pegawai sendiri adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atau pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Si skema perhitungannya itu sama masih dengan PMK 168 tahun 2023. Terdapat perbedaan terdapat perbedaan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai untuk yang bukan pegawai. Jika sebelumnya bukan pegawai terbagi menjadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan serta penghitungan bruto diakumulasi dan perhitungan bulan-bulan sebelumnya. Namun di dalam ketentuan terbaru pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak akumulatif. Ini yang ketentuan lama, dulu kondisinya tidak berkesinambungan. Tarifnya itu tarif pasal 17 yang ada di sini, yang sekarang yang baru, itu langsung tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya, di sini ada contoh perhitungan. Di sini ada Tuan U, dia seorang pengacara atau sedang menangani sengketa kasus. Tuan A itu memperoleh imbalan sebesar 400 juta. Nah, jadi si besaran PPh pasal 21-nya itu langsung 50% dikali 400 juta. Terus dikali si yang 400 jutanya itu si Tuan U, 5% dikali 60 juta tarif progresif, ditambah 15% dikali yang pajak progresif juga, 60 juta sama 140 juta. Jadi dia dapat pemotongannya itu sebesar 24 juta. Selanjutnya, ada untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk imbalan jasa. Di sini pada bulan November misalnya ada Tuan T yang melakukan penyerahan jasa perbaikan komputer.
dia dibayar sebesar 7 juta. Di sini langsung 7 jutanya itu dikalikan dulu 50%, dapatlah 3.500.000. Lalu udah dapat 3.500.000 dikali tarif pajak progresif 5%, dapat dia 175.000. Jadi besaran pemotongan PP pasal 21-nya itu adalah sebesar 175.000. Selanjutnya ada untuk pemotongan PPh pasal 21 lainnya. Ini untuk terakhir ya, yaitu untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan di sini adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Misalnya kegiatannya itu adalah bersifat perlombaan, lalu rapat, lalu kepanitiaan atau peserta pendidikan atau pelatihan atau magang. Selanjutnya, di sini ada formula perhitungan, langsung tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Misalnya di sini si Tuan W itu ngikutin turnamen. Dia dapat hadiah sebesar 200 juta. Nah, si 200 jutanya itu dia dikenai dengan tarif progresif ya, 5% dulu dikali 60 juta, lalu sisanya 140 juta dikali 15%. Dapat 24 juta. Selanjutnya, terus di sini ada untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenis lainnya. Formulanya sama ya, tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Di sini contohnya ada Tuan Ki yang bekerja sebagai pegawai tetap pada PTJ. Dia memperoleh gaji sebesar 12 juta. Lalu si PTJ ini telah mengikut sertakan pegawainya dalam program pensiun. Iuran pensiunnya itu ke dana pensiun yang ditanggung oleh PTJ sebesar 200.000 per bulan. Dan si Tuan Ki sendiri membayar sendiri sebesar 100.000 per bulan. Nah, pada bulan April, si Tuan Ki ini memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun. Dia menarik uang sebesar 20 juta. Dan pada bulan Juni, dia menarik uang lagi sebesar 15 juta. Nah, maka si penghitungannya itu pada bulan April, dia langsung dipotong, yaitu dari 5% dikali 20 juta yang pada bulan April. Jadi dapat potongan PPh 21-nya itu sebesar 1 juta. Lalu ada di penarikan bulan Juni, sama 5% juga dikali 15 juta, tarif pajak progresif, dapatlah 750.000 tarif untuk pemotongan PPh-nya. Lalu ada untuk mantan pegawai. Di sini mantan pegawainya itu adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja, tetapi sudah tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Sama perhitungannya itu tarif pasar 17 dikali penghasilan bruto. Contoh perhitungannya, misalnya pada tanggal 1 April si Tuan O ini berhenti bekerja di PTL karena telah memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Oktober. Lalu si Tuan O ini menerima peroleh penghasilan atas penghasilan yang tahun lalu, yang tahun 2023 di PTL sebesar 60 juta. Nah, lalu si besaran PPh pasal 21 terutang atas penghasilan jasa produksinya itu dihitung menggunakan tarif pasal 17. Maka si yang 60 juta itu langsung dikali 5% dapatlah dia 3 juta. Maka pemotongan PPh pasal 21-nya itu sebesar 3 juta. Selanjutnya, mungkin Pak cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak gangguan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Bunia. Baik, untuk presentasi tentang PPh 21 mungkin sudah. Selanjutnya, Pak. Ya, makasih. Bu Nia sama tadi Bu siapa ya, lupa ya. Tadi timnya Bu Nia siapa ya? Saya lupa. Ibu Hesti, Pak. Oh, Ibu Esti ya. Oke. Saya izin menyempurnakan ya. Oke, saya tidak cerita untuk menyampaikan materi ulasan atau konsep-konsepnya, karena kita perencanaan perpajakan, jadi saya tunjukkan poin-poin utama yang menarik untuk didiskusikan. Pertama, masalah tarif ya. Ini ada tarif TER, ada tarif umum, ada tarif final.
tantangan pasal 21 itu adalah tarif progresif. Itu sama lah di mana-mana wajib pajak itu pasti menghindari tarif progresif ya. Tarif ini pasti pengen dihindari sebisa mungkin. TER ini kan sebetulnya hanya perhitungan yang sifatnya itu estimasi sementara menggunakan tarif efektif rata-rata gitu ya. Yang nanti tetap di akhir tahun akan kita lakukan penghitungan kembali. Namanya betul sih penghitungan kembali ya. Saya pikir penghitungan kembali itu adanya hanya di PPN masukan. Ternyata di pasal 21 itu konsepnya juga namanya penghitungan kembali. Nah, TER ini secara prinsip juga dihindari ya, karena tidak ada pengurang PTKP gitu ya. Tidak ada diskon 50%. Ini juga dihindari. Nah, final ini menjadi salah satu poin yang mungkin sering diakses. Saya beberapa punya klien gitu ya. Ada pegawai tetap gitu ya. Dia mendapat penghasilan rutin. Itu. Nah, tetapi menjelang yang bersangkutan itu masuk ke masa bakti gitu ya, purna bakti gitu maksudnya, mau pensiun gitu, dia mendapat SHT namanya, santunan hari tua. Nah, nanti kita akan lihat ya, pasal 21 ini memang ternyata secara prinsip mau diakses agar tidak terkena pasal 17 yang tarifnya progresif. Nah, kalau kita melihat di sini ada pemutusan hubungan kerja. Ini ada uang pesangon, ya, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah. Ini nanti akan dikenakan PPh final. Tetapi mungkin akan menariknya adalah bagaimana kalau misalkan ini beberapa perusahaan itu memberikan semacam apa ya, namanya mungkin tanda kasih kali ya, karena sudah mengabdi lama di perusahaan, diberikanlah emas misalkan, diberikan sejumlah emas yang sifatnya itu menjadi hadiah lah buat si pegawai. Izin saya share ulang. Nah, ini menjadi menarik ya. Apakah dia bisa dikenakan PPh final gitu, atau itu dikenakan tarif pasal 17 ya. Tetapi di sini kalimat dari pemutusan hubungan kerja itu adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Ini pointernya ya, salah satu definisi PHK. Nah, tarif pasal 21 final sayangnya itu kan ada 3 jenis tarif. Yang tadi perlu kita diskusikan adalah santunan hari tua. Ini ternyata dibayar oleh pemberi kerja. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa masuk kategori yang masuk di ini teman-teman ya, manfaat pensiun, jaminan hari tua, atau tabungan hari tua. Ini sebetulnya kalau kita masyarakat kadang bingung ya, apa bedanya manfaat pensiun, THT, JHT gitu. Ini sebetulnya hanya masalah perbedaannya adalah si pemberinya saja sih. Kalau jaminan hari tua ini dari Dapen gitu ya. THT ini mungkin dari semacam kayak Asabri gitu ya. Nah ini manfaat pensiun ini dari Dapen. Jaminan hari tua itu dari BPJS. Nah, bagaimana dengan ini nih? Santunan hari tua yang diberikan oleh pemberi kerja karena karyawan itu masuk purna bakti atau mau pensiun. Sebetulnya kalau kita melihat konsep, kenapa ini tarifnya tidak progresif, hanya berhenti sampai dengan flat 5% mau berapapun, itu kan untuk memberikan
perlindungan kepada si karyawan karena dia sudah memasuki purna bakti, secara produktivitas sudah berkurang gitu ya. Maka pemerintah beranggapan perlu diberikan perlindungan, makanya tarifnya tetap 5%. Nah, yang di sini ini menjadi dilematis kalau di lapangan gitu ya. Kenapa? SHT santunan hari tua yang diberikan oleh perusahaan kepada si karyawan, apakah tadi bisa masuk yang di sini? Kalau kita perhatikan dari sisi si pemberinya, ini semuanya bergerak di lembaga jasa keuangan gitu ya. BPJS, dana pensiun, Asabri gitu misalkan. Ini masuk di perusahaan yang bergerak di bidang pengelola dana pensiun gitu ya. Jadi ini mengelola dana pensiun, kemudian tentunya nanti dikembangkan oleh dana pensiunnya dan diberikanlah kepada si pegawai yang masuk masa pensiun. Ini makanya dikenakan tarif flat. Nah, pemberi kerja ini kan nggak masuk ke pensiun ya, gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara dari sisi substansi, SHT ini juga kategorinya mau diberikan oleh si pemberi kerja kepada karyawan dalam konteks yang bersangkutan itu sudah tidak produktif lagi, itulah ibaratnya. Kalau secara maksud tujuan harusnya bisa masuk ke sini ya, gitu. Tetapi kalau kita perhatikan dari prinsip perspektifnya PPh 21 pensiunan, teman-teman, ini kan sebetulnya tiap bulan ada pembayaran premi lah ya, kita nyebutnya begitu ya, dari perusahaan atau dari karyawan sendiri. Premi itu kan dibayar tiap bulan dan bisa mengurangi pajaknya si karyawan kalau karyawan yang bayar. Kalau yang bayar perusahaan berarti kan bukan objek pajak ya, ibu-ibu sekalian ya, karena mau dikenakan pajaknya waktu sudah pensiun nanti. Nah, kalau kita masuk pendekatan tadi, sebetulnya ini punya karakteristik khusus nih, karena ada premi yang bukan objek pajak, kalau dibayar pemberi kerja boleh jadi biaya kalau dibayar oleh karyawan. Sedangkan kalau SHT ini kan tidak ada semacam iuran tadi ya, tiap bulan nggak ada preminya gitu. Nah, ini saya pernah punya satu klien yang kemudian dimasukkan ke sini. Jadi maksudnya ada loh, dan secara umum namanya perencanaan pajak pasti mencari nilai paling rendah gitu. Ya, nilai paling rendah ini kalau yang rendah nih ya. Harusnya kan dia dikenakan pasal 17 gitu. Nah, yang pesangon ini masih mending ya. Tarifnya masih final tapi progresif. Ini yang mungkin tidak nyaman. Tapi memang uniknya di Indonesia kadang-kadang ini kan tarif ini masih belum berubah nih. Kalau ngikutin pasal 21 ini kan harusnya 60 juta ya. Gitu. Tapi sampai sekarang tidak berubah, masih sama. Jadi kadang-kadang pemerintah melakukan perubahan regulasi-regulasi yang umum tapi yang khusus kayak gini lupa gitu. Ini dari tahun berapa ya? Saya lupa. Mungkin dari tahun 94-an ini ya, tarif ini ya. Gitu. Lalu sebisa mungkin ada satu tarif yang dikenakan pasal 17. Nah, ini yang pengen dihindari ini. Jadi kalau dari sisi perusahaan mau melakukan perencanaan pajak, pembayaran uang pesangon gitu ya. Kalau tadi manfaat pensiun kan untuk asuransi, untuk dana pensiun ya. Itu sebisa mungkin jangan sampai lebih dari 2 tahun ya. Saya punya klien tuh kemarin, saya nggak tahu juga ya, kenapa perusahaan itu membayar semacam tanda kasih tadi gitu ya. Itu bisa sampai lebih 2 tahun tuh teman-teman gitu. Nah, padahal di sini kan untuk pesangon manfaat pensiun THT, CHT kalau dibayar kurang dari 2 tahun maka dikenakan PPh final. Nah, saya waktu itu mengecek karena tidak ada finansial si pemberi kerja makanya dicicil gitu. Tapi saran saya kalau dicicil jangan sampai 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun, wah gede banget tuh kenanya tarif progresif.
Itu ya teman-teman ya, terkait dengan beberapa permasalahan di lapangan. Jadi untuk pesangon ini tadi ya bisa tunai, benefit in cash, bisa juga benefit in kind gitu ya, bisa juga fringe benefit gitu. Itu memungkinkan, artinya tidak harus berupa uang itu kemudian dikenakan pajak atau tidak. Oke, ini ya tadi ya sudah disampaikan teman-teman. Oke, ini ada tadi ter ya, ada ter bulanan, kemudian ada ter harian. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu perencanaan pajak ya, teman-teman. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan tarif efektif bulanan. Tadi yang untuk harian sudah clear ya, pasti akan diakses sebisa mungkin dikenakan yang kesini ya, di bawah 450.000 gitu kan, agar nanti PPh-nya itu dikenakan sebesar 0%. Ya diatur saja ya, asal tidak sampai lebih dari 450.000 per hari. Kalau yang di atas 450.000 hingga 2,5 juta, ya ini wajar ya dikenakan tarif UMKM. Ya, UMKM nih, 0,5% saja. Tapi hati-hati ya, ini nggak final ya teman-teman. Terkait dengan PTKP, saya tidak memberikan review lebih dalam, tapi intinya yang perlu diperhatikan PTKP itu melihat kondisi awal tahun. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, saya sarankan ke para pelaku bisnis, kalau bisa punya perencanaan pajak terkait dengan pasal 21 itu di awal tahun, gitu ya. Jangan di pertengahan tahun. Kalau di pertengahan tahun mungkin nanti adjustment di bukti potong bulan Desembernya cukup banyak, seperti itu. Oke, dan sekarang juga pasal 21 tidak ada isu ya pindah antar cabang ya teman-teman ya, karena sekarang tidak ada lagi NPWP cabang, adanya NITCO, jadi perpindahan antar pegawai tidak ada isu terkait dengan bukti potong gitu ya. Tapi saya lupa ya, kemarin saya punya klien gitu ya, dia dipindah. Oh, dipindahnya bukan di dalam satu cabang sama pusat ya, tapi dari pusat dipindahkan ke anak perusahaan. Oke, kalau tadi isunya ada yang pindah ya, pindah perusahaan berarti ya, anak perusahaan kan tetap dianggapnya entitas terpisah ya. Itu mau tidak mau dibuatkan bukti potong di akhir yang bersangkutan itu selesai bekerja, dan tidak boleh menggunakan TER ya di bulan terakhir, karena itu menjadi finalisasi kepada si karyawan tersebut. Nah, ini PTKP untuk karyawati, hati-hati, kita sering lupa kalau karyawati itu selalu statusnya TK0 ya, tidak kawin. Tapi kalau misalkan sampai kepala keluarga itu tidak berpenghasilan, maka bisa minta dari serendah-rendahnya kecamatan, baru nanti bisa menanggung status kawin dan status dari tanggungannya ya, seperti ini ya, tanggungannya bisa dimasukkan asal tadi suami itu dibuatkan surat keterangan tidak menerima penghasilan minimal kecamatan. Di lapangan teman-teman, ini yang kadang sulit diterima ya, terutama kalau statusnya adalah suami istri. Ini sama-sama istrinya kebetulan lebih diberikan titipan jabatan oleh yang maha kuasa gitulah ya, dia punya posisi jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan suami. Ini misalkan direktur gitu ya misalkan, sedangkan suaminya adalah manajer misalkan begitu, tapi di perusahaan lain misalkan, tapi kebetulan posisi istri ini lebih tinggi, artinya gajinya lebih besar. Ini acap kali ya teman-teman, untuk status tunjangan keluarga ya, tunjangan keluarga
anak misalkan begitu, itu ngikut ke istri. Sedangkan di manajer karena penghasilannya lebih kecil dia tidak dimasukkan misalkan begitu. Nah, kadang-kadang pada saat ini ada tambahan tunjangan keluarga, yang bingung nanti ada status PTKP-nya gitu. Karena kan istri tetap statusnya harus TK0 ya. Sedangkan dia punya penghasilan tambahan namanya tunjangan keluarga, anak, status nikah semuanya dimasukkan di tunjangan keluarga misalkan. Ini ya konsekuensinya tadi ya, bukan berarti kalau tunjangan keluarganya nambah, statusnya ini ada anak 2 misalkan gitu ya. Mohon maaf. Anaknya 2, itu bukan berarti kita bisa menambahkan status PTKP-nya ya. Tetap nggak bisa. Meskipun tunjangan keluarganya nambah sesuai dengan status keluarga A2 misalkan dan lain sebagainya. Ini ya teman-teman, salah satu manajemen perpajakan yang kurang pas pada saat menggeser status karyawati. Oke, ini yang menjadi tantangan bersama ya, karena tarif TER ini mengikuti jumlah penghasilan bruto. Dia tidak ada pengurang sama sekali nih. PTKP nggak masuk gitu ya, kemudian biaya jabatan nggak masuk, iuran pensiun juga nggak masuk. Karena pengeluaran-pengeluaran tadi akan masuknya di bulan Desember kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, misalkan nih kita membagi semacam bonus misalkan ke karyawan. Ada karyawan katakanlah gajinya itu masuk di per bulan adalah 10 juta misalkan. Dia statusnya adalah TK0, tapi kemudian dia dapat bonusnya katakanlah 40 juta, totalnya kan berarti 50 juta ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, pada saat dia hanya menerima gaji, kok salah lagi ini, masuk ke sini. Pada saat dia menerima gaji, si karyawan itu kan akan berada di posisi sini ya, ini ya. Ini posisi 9. Artinya penghasilannya antara 9,6 sampai 10 juta 50. Dia cuma kena TER 2%. Nah, bonus ini ditambah 40. Dia bisa kena TER-nya itu TER yang di sini coba. Awalnya 2%, dia langsung jumping ke 18%. Nah, ini kalau misalkan kita sebagai pemberi kerja gitu ya, mau melakukan perencanaan pajak, ya bonus ini jangan sekaligus 1 bulan nih, kalau memang dimungkinkan gitu ya. Kita bagilah menjadi beberapa termin misalkan gitu. Jadi dengan adanya beberapa termin itu bisa mengurangi kelonjakan dari tarif TER-nya. Gitu ya. Karena di sini TER tidak mempedulikan apakah dia penghasilan rutin atau non rutin gitu. Nah, yang menjadi tantangannya kalau saya memperhatikan konsep dari TER-nya di Indonesia, itu memang tidak memperhitungkan tarif TER ini itu bonus-bonus gitu ya, penghasilan nggak teratur, intinya begitulah. Itu memang tidak dimasukkan di dalam struktur TER ini sebetulnya. Waktu mengkonsep ini kan sebetulnya pemerintah kan pengen menyederhanakan, kalau ada penghasilan karyawan itu 10 juta gitu ya. Zaman dulu kan dihitungnya kan disetahunkan dulu lah, dikali 12 bulan gitu ya, dibagi lagi nanti. Itu pengennya ketemunya kurang lebih hampir sama lah nanti gitu. Iya, kalau penghasilannya rutin. Tapi kalau ada penghasilan yang non rutin, dia melonjak tinggi seperti ini menjadikan lebih bayar gitu. Ini sampai sekarang saya lihat regulasi yang baru ini belum bisa mengantisipasi itu gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya kenapa ini sampai sekarang udah berjalan 2 tahun gitu ya, itu masih dibiarkan. Di bulan Desember itu mayoritas kalau tadi ada penghasilan tidak rutin pasti lebih bayar gitu.
Beberapa klien saya ini yang bulan Desember tanggal 20 baru kemarin kan setor dan lapor ya. Karena kan apa namanya? Sekarang kan kalau setor tanggal 15 tetap tidak ada tanggal 10 ya. Kemudian lapornya tanggal 20. Itu terjadi lebih bayar gitu. Saya nggak tahu apakah pemerintah sengaja ya. Sengaja dalam artian ya biarkan aja gitu ya. Karena ini memang sulit kalau mau mempertimbangkan penghasilan-penghasilan tidak teratur itu menjadi adjustment di dalam perhitungan tarif ini. Kekurangannya kan itu ya, namanya juga estimasi. Itu pasti mengesampingkan pembayaran-pembayaran yang sifatnya itu non rutin gitu. Ini saya nggak tahu kalau teman-teman nanti punya pendapat solusi cukup menarik tuh. Gimana sih cara menyusun tarif TER agar tidak menjadi lebih bayar gitu ya. Terutama kalau ada penghasilan yang tidak teratur gitu ya. Sedangkan kalau zaman dulu penghasilan tidak teratur itu nggak perlu disetahunkan kan gitu. Nggak mungkin dong bonus 40 juta ini disetahunkan. Kalau realisasinya disetahunkan semua pegawai pasti seneng kan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Pasti 40 juta satu bulan itu ya udah satu bulan. Nah ini di TER nggak bisa diantisipasi itu sebetulnya. Karena dia akan langsung melonjak ke tarif yang lebih tinggi. Seolah-olah ini penghasilannya rutin gitu. Seolah-olah ya kalimatnya ya. Itu ya teman-teman ya. Itu apa namanya untuk manajemen di TER mungkin itu menjadi perhatian kita bersama. Nah ini dulu semula ya teman-teman ya menghitungnya itu relatif rumit karena pakai pendekatan estimasi. Nah sekarang teman-teman ya untuk pasal 21 izin untuk pegawai tetap ketentuan sebelum korteks itu ada bukti potong tuh per bulan. Sekarang tentu hanya notifikasi saja ya teman-teman ya. Dulu ada bukti potongnya gitu. Itu juga menjadi tambahan ini ya cost of compliance ya. Karena pegawai tetap ada bukti potongnya dulu tiap bulan. Padahal kan mungkin cukup setahun sekali saja itu membantu cost of compliance dari para pemberi kerja gitu. Ini teman-teman juga belum diskusi terkait dengan instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah itu mohon izin teman-teman ya, kalau saya boleh memberikan testimoni, tingkat kepatuhannya memang paling rendah gitu sebetulnya. Dari sisi pelaporan ya. Kalau dari sisi penyetoran mungkin lebih tertib malah kemungkinan gitu. Karena mereka yang penting setor, kalau lapor ntar dulu gitu ya. Nah padahal lapor ini kan menjadi PR yang besar itu ya, terutama untuk di instansi pemerintah karena nanti penghasilan-penghasilan yang dipotong itu akan menjadi bukti potong atau kredit pajak di akhir tahun kan untuk para penerima penghasilan. Kebayang nggak ya dulu itu kalau di bulan Desember seperti ini itu banyak pemberi kerja membuat bukti potongnya itu manual gitu. Saya dulu pernah mengawasi wajib pajak ekspatriat gitu ya. Bukti potong A1 tuh saya dapat gitu ya. Waktu bukti potong A1 saya dapat. Terus saya bingung. Ini kenapa perhitungan A1-nya kok bisa salah ya gitu. Saya pikir kalau zaman dulu sudah pakai ISPT gitu ya. Atau sekarang sudah pakai Cortex harusnya kan nggak mungkin salah ya, namanya matematisnya kan sudah dikunci oleh ISPT gitu. Ternyata dibikinnya manual gitu ya. Ya kalau bikin manual bisa-bisa aja gitu. Apalagi kan sekarang bulan Desember ini saya nggak tahu nih Bu Om juga ya. Kan banyak yang masih menggunakan NPWP dummy ya. Belum validasi yang 99. Ini kan menjadi PR yang luar biasa itu. Saya kalau boleh boleh menyampaikan di forum akademik gitu ya. Pemerintah tuh memang pemainnya praktis saja gitu. Praktis itu karena belum divalidasi nih jadi NPWP, dikasih kemudahan, silakan deh tiap bulan bikin bukti potong NPWP-nya 999 gitu ya. Tapi
jadi jebakan Batman di bulan Desember gitu. Kenapa? Karena bukti potong yang tadi dibikin tiap bulan itu dikunci ternyata di bulan Desember akan tergenerate kalau ini tidak dibuatkan bukti potong sesuai dengan nicknya gitu ya. Ini nggak bisa dibuatkan bukti potong A1-nya gitu. Nah ini kan menjadi hal yang terus ngapain kemarin dikasih ya tiap bulan itu apa namanya 99 ya. Kalau ujung-ujungnya Desember ini tetap nggak bisa juga dibuatkan bukti potongnya gitu. Nah, akhirnya solusi di lapangan terutama untuk yang sekarang Cortex kemarin beberapa tim saya, misalkan di sini ada sekitar 100 pegawai nih. Tetapi dari 100 pegawai ini yang sudah valid NPWP-nya katakanlah 95. Yang non valid atau selama ini dibuatkan bukti potong NPWP-nya 99 itu cuma 5. Nah ini kan menjadi mengganggu ya, karena 5 ini nggak bisa dibuatkan bukti potong. Nah kemarin tim saya ya akhirnya yang 5 ini ditinggal, ya tidak dilaporkan dulu nih, gitu. Yang dilaporkan cukup yang 95 dulu, yang sudah lengkap gitu ya. Nah, tapi nanti konsekuensinya pasti akan terjadi apa namanya? Ini harus dibetulkan SPT-nya lagi, coba teman-teman tuh. Jadi yang bukti potong bulan Januari sampai dengan November itu harus dibetulkan dulu tuh kalau misalkan itu sudah bisa divalidasi nih jadi NPWP-nya gitu ya. PR lagi dari awal gitu, betulin. Pertanyaan saya punya beberapa klien yang pegawainya itu ribuan gitu ya. Itu jadi lembur semua betulin tadi tuh gitu ya. Memang di satu sisi jadi solusi ya gitu, tapi saya pikir di perjalanan waktu hingga Desember itu ada perbaikan lah atau nggak dikunci gitu. Karena dikunci ya udah, kalau dikunci ya nggak bisa gitu ya. Saya nggak tahu ya sampai sekarang kok nggak ada yang memviralkan misalkan di media atau apa gitu ya, apa namanya, ini menjadi solusi atau menjadi jebakan Batman gitu ya, karena ujungnya sama aja, kita harus betulin tiap bulan dan lain sebagainya, cost of compliance-nya makin tinggi kan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya lewati tadi, ini hanya perhitungan saja, teknis matematis dari apa yang TER sekarang. Intinya adalah untuk yang Januari hingga November gitu ya, itu silakan menggunakan tarif TER-nya berapa persen, nanti dikali bruto ya, dikali bruto ya, bukan neto gitu. Nah nanti yang di bulan Desember ini ya teman-teman ya, yang Januari November ini tarifnya TER-nya, sedangkan nanti di bulan Desember teman-teman tidak boleh menggunakan TER karena nanti menjadi finalisasi. Jadi di bulan Desember ini silakan dihitung kembali normal. Ini masih menjadi PR kita cukup banyak ya tadi ya, karena menjadi kebanyakan lebih bayar seperti itu. Oke, ini saya tidak kritisi lebih lanjut. Ya. Ini ada hal yang menurut saya anomali ya, terkait dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ini sekarang bisa menjadi pengurang ya di dalam perhitungan PP pasal 21. Sudah bagus sih, karena kan dulu nggak ada posnya gitu ya. Karena di bukti potong pasal 21 pengurang itu cuma 2 ya, yaitu biaya jabatan sama iuran pensiun gitu. Sedangkan zakat ini nggak bisa. Cuman ini masih ada juga kelemahan ya teman-teman ya. Dia harus membayar zakatnya ini untuk menjadi pengurang itu harus melalui pemberi kerja. Jadi nggak bisa kita bayar sendiri kemudian kita berikan bukti surat setoran zakat itu ke pemberi kerja. Nah ini menjadi masih anomali ya, karena kan teman-teman kira-kira pernah mengkritisi nggak sih pembayaran zakat di Indonesia itu ada relevansinya nggak sih dengan pembayaran pajak gitu?
saya jamin nggak ada. Saya bayar zakat juga nggak ngurangi tuh, nggak ngurangi apa namanya eh, pendapatan saya gitu ya. Kenapa sih Pak Agus? Ya karena kalau itu saya kurangi itu malah jadi lebih bayar gitu ya. Mohon maaf, bukan lebih bayar ya. Artinya adalah penghasilan saya itu berkurang di akhir tahun gitu ya. Sedangkan potongan pasal 21-nya tidak memperhitungkan zakat awalnya gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang ironis ya sebetulnya, karena secara undang-undang zakat itu bisa mengurangi pendapatan gitu ya. Bukan mengurangi pajak terutang ya teman-teman ya, tapi mengurangi pendapatan. Tetapi praktek di lapangannya itu cukup sulit diterapkan gitu. Karena terutama untuk pegawai satu pemberi kerja gitu, pasti nggak akan pernah mengklaim tuh. Kalau sekarang bisa mengklaim, tapi hanya lewat pemberi kerja. Ya, jadi ya solusinya mau nggak mau, kalau kita sebagai pembayar zakat ya harus lewat pemberi kerja. Kalau nggak lewat pemberi kerja nggak bisa. Gitu ya. Oke, ini tadi gabung seluruh penghasilan, nggak peduli dia tetap nggak pegawai penghasilan teratur nggak teratur, pokoknya gabung semuanya. Ini yang menjadi polemik di lapangan. Terus kalau penyesuaian pengaturan tidak saya sampaikan, ini sangat normatif saja, oke ya. Oke, ini beberapa definisi penerima penghasilan. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau kita sebagai melakukan perencanaan pajak atau manajemen pajak, ruang lingkup pegawai tetap itu tidak harus sama dengan di HC ya, di divisi human capital, dulu namanya HRD ya, sekarang HC. Itu nggak harus linear dia. Misalkan kita di kantor punya security itu kita kontrak pegawainya. Ya di HC dia statusnya pegawai tidak tetap kan, gitu. Tapi kalau di pajak dia pegawai tetap gitu. Karena di sini kalimatnya pegawai itu yang penting bekerja berdasarkan kontrak. Jadi ada kepastian di kontrak. Pak Agus, kalau kontraknya 2 bulan sekali gimana? Ya nggak masalah gitu. Makanya kemarin waktu kita diskusi ya, dosen itu gitu ya, meskipun dia statusnya itu dosen LB, dia pegawai tetap akhirnya gitu ya. Kenapa? Karena dia punya SK dari rektor untuk mengajar selama 1 semester. Itu kan suatu jangka waktu tertentu sepanjang yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut gitu. Ini juga menjadi isu ya, apa sih pengertian bekerja penuh gitu ya? Apakah harus pagi datang, sore pulang gitu ya? Karena tidak ada definisinya gitu ya. Yang penting dia memperoleh penghasilan yang berasal dari kontrak yang dibikin. Kalau kontrak itu datangnya seminggu sekali ya sudah, gitu ya, seminggu sekali itulah. Itu ya teman-teman ya, pakai tetap ini sebisa mungkin. Saya juga kemarin ada tuh beberapa mahasiswa yang masih statusnya belum lulus itu membantu beberapa dosen untuk meneliti, dapat penghasilan 500.000 gitu. Nah saya bingung karena mahasiswa ini ada suatu kampus mau motong pasal 21. Saya bingung ini kenapa mau dipotong. Ya Pak Agus, dia soalnya kategorinya honorarium. Tar dulu. Ini mahasiswanya nggak dibikin surat perjanjian atau kontrak, gitu, saya bilang begitu. Loh emang kenapa Pak Agus? Loh, kalau itu dianggapnya honorarium, itu nanti nggak menjadi lebih bayar di SPT 21-nya. Karena kalau nanti di akhir tahun, dia masih di bawah PTKP kan, gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, karena mereka menganggapnya itu honorarium, akhirnya ya dipotong 21 gitu. Nggak eloknya lagi karena masih mahasiswa, dia nggak punya NPWP ya, atau NIK-nya nggak diaktifasi menjadi NPWP kan gitu. Akhirnya pakai punyanya orang tua gitu. Punyanya orang tua, komplain semua orang tuanya gitu.
Karena loh, kenapa saya sekarang ada bukti potong baru gitu ya? Apa namanya? Itu nggak mudah gitu ya. Karena gini ya teman-teman ya, kemarin kita udah cerita terkait untuk yang statusnya istri gitu ya. Istri itu kan sebisa mungkin jangan sampai ada bukti potong dari luar apa pemberi kerja utama lah. Saya nyebutnya pemberi kerja utama. Karena pada saat ada bukti potong tambahan satu saja, maka gugur itu penghasilan istri itu nggak bisa dianggap lagi semata-mata dari satu pemberi kerja. Bahasanya bagus ya, semata-mata gitu ya. Saya nggak tahu kenapa menggunakan bahasa terminologi itu. Kenapa tidak hanya gitu misalkan satu pemberi kerja, tapi semata-mata gitu. Jadi nggak boleh ada penghasilan di luar itu lagi. Nah, maksud saya yang tadi mahasiswa ya bisa dimasukin ke sini lah, gitu ya. Dibuatin kontrak gitu ya. Terus dia mendapat kompensasi lah nyebutnya biar begitu ya, gitu. Itu bisa masuk pegawai tetap. Karena kalau pegawai tetap ini kan ternya bisa juga tadi nol gitu ya kalau batasan, dan dia di bawah PTKP nggak kena pajak gitu. Ini yang kadang-kadang kita kurang care ya, karena memaknai itu dari sisi nama pemberiannya. Honorarium ya kena pajak. Padahal kalau dipajak bukan namanya, tapi statusnya gitu ya. Statusnya pegawai tetap nggak secara pajak gitu ya. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita ngelihat yang di bawah ini pegawai tidak tetap gitu ya. Ini malah bisa dikatakan sangat sedikit kelompok ini gitu. Karena pegawai tidak tetap ini adalah pegawai berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan. Jadi ini sebetulnya untuk apa ya? Pegawai-pegawai yang pegawai tetap, misalnya pegawai-pegawai yang basisnya itu basis per unit lah. Kita kasih kompensasinya. Tukang lah, biar gampangnya begitulah, gitu ya. Itu bisa masuk kalau begitu. Tapi pegawai tidak tetap yang zaman dulu itu hanya kalau misalkan dia bulanan, kan pegawai tetap bisa kita kasih bulanan ya, tidak per unit atau per hari. Itu kan berarti kategorinya nanti yang bersangkutan bisa mendapat biaya jabatan gitu. Karena kan untuk pegawai tidak tetap nggak mungkin ada iuran pensiun ya, pengurangnya cuma biaya jabatan. Nah, yang bukan pegawai ini menarik kalau di lapangan. Kenapa? Karena bukan pegawai ini biasanya diakses untuk penghasilannya yang besar. Nah, ini salah satu konsep yang kadang kita nggak sadar ya. Kalau penghasilannya kecil, maka teman-teman masukkannya ke sini sebisa mungkin. Tadi seperti mahasiswa cuma dapat 500.000, ya sebisa mungkin masuknya ke sini pegawai tetap biar haknya PTKP-nya bisa diperoleh. Tapi kalau penghasilannya sudah besar, itu jangan masuk ke pegawai tetap, rugi. Karena pengurangnya hanya PTKP gitu ya, paling banter 4.500.000 sebulan. Tapi kalau penghasilannya tinggi, masukinnya ke sini. Saya nggak boleh cerita ya, ada sebuah perusahaan konsultan besar di Indonesia. Waktu itu saya bingung, saya iseng aja sih ngecek. Pada yang bersangkutan tuh owner si perusahaan konsultan itu gitu. Tetapi saya cek bukti potongnya karena penghasilan sebulannya 200 juta gitu. Ternyata yang bersangkutan itu sebagai ownernya konsultan, tapi masuknya ke bukan pegawai gitu. Saya bingung. Kenapa ya? Pinter juga dia ya. Karena kalau dimasukin ke pegawai tetap, pengurangnya kecil, dapat tarifnya progresif gitu. Sedangkan kalau dia masukin ke bukan pegawai, ini nanti diskonnya kan langsung 50%. Jauh sekali nih gitu. Nah ini untuk yang penghasilan besar ini biasanya masuk ke sini gitu. Biar nanti dapat diskon 50%.
di akhir tahun pun yang bersangkutan akan pakai norma nantinya gitu. Nah ini sekali lagi biasanya untuk yang penghasilan besar, jadi jangan kebalik ya. Kalau penghasilan kecil jangan masuk ke sini, ini nggak ada PTKP-nya, jadi tetap kena 50% gitu. Gitu ya. Ini nanti isunya adalah di, nah ini juga sama ini teman-teman ya. Saya sebelum melanjutkan ke mapping objek 21, bukan pegawai ini acap kali ngitungnya langsung dari honornya nih. Misalkan kita dikasih honor gitu ya. Honornya itu 10 juta. Maka kita biasa motong pasal 21-nya ini langsung dikali 50% gitu. Padahal seharusnya kalau kita mau melakukan manajemen PPA 21, 10 juta ini yang bersangkutan ada pengeluaran lagi nggak? Contohnya, ternyata ini honornya yang kita pakai, yang bersangkutan itu memerlukan pengeluaran untuk ada biaya SDM lagi gitu ya. Jadi angka 10 juta ini tidak untuk buat dia, biar gampang saja adalah mandor misalkan, tukang gitu ya. Kita kasih 10 juta ini untuk mengerjakan sebuah pekerjaan di tempat kita. Mungkin kita ada renovasi rumah gitu ya. Kemudian kita kasih 10 juta. Itu teman-teman jangan 50% langsung kali 10 juta gitu ya. Tapi dibedah lagi, 10 juta ini kan dia pakai tukang lagi kan. Dia perlu beli material kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang peduli juga tuh. Ini untuk jasa selain jasa catering gitu ya. Tidak termasuk, nah ini pembayaran gaji, upah yang diterima atau dibayar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai, gitu. Ini menjadi perhatian kita bersama sebetulnya. Tapi di lapangan banyak yang di skip. Tapi nanti yang memang perlu PR terbesar kalau ini memang dijadikan sebagai pertimbangan manajemen, jadi potongan 21 yang semakin rendah kan, gitu ya. Itu adalah nanti ekualisasinya. Gitu ya, karena kita harus bongkar-bongkar lagi tuh pada saat ekualisasi, namanya kan misalkan tadi saya membayar upah borongan gitu ya, upah borongan nih, ini saya ganti bukan honor tapi upah harian aja, upah inilah borongan lah, ini upah borongan. Kan nggak mungkin saya menulis upah borongan karena di dalamnya ini ada 5 juta buat upah tukang, terus ada lagi 3 juta untuk material. Ini biasanya nggak mungkin saya jurnal dipisah-pisah gitu. Jurnalnya ya pembayaran upah borongan 10 juta. Tapi ngitung PP 21-nya bukan dari 10 juta gitu ya. Ini yang nanti akan jadi PR ya. Harusnya bisa diidentifikasi, oh ini yang terutang pasal 21 hanya dari yang 2 juta kan. Gitu. Ini menjadi hal penting ya, karena di lapangan perlu diantisipasi ya, perlu diantisipasi.